Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpia Biani Lubis, NPM saya 2305190003. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pengkreditan pajak masukan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu A. Prinsip pengkreditan pajak masukan, B. Pengkreditan dalam masa pajak yang tidak sama, C. Pengkreditan pajak masukan bagi PKP sebelum berproduksi, D. Pajak masukan bagi PKP yang gagal produksi. A. Prinsip pengkreditan pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai PPN yang telah dibayar atau terutang oleh pengusaha kena pajak PKP atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Prinsip pengkreditan pajak masukan tersirat dan tersurat dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN 1984 yang berbunyi sebagai berikut. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Pengkreditan pajak masukan adalah mekanisme bagi PKP untuk mengkurangkan pajak masukan yang telah dibayar dari pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP atau dipungut atas penyerahan BKP atau JKP dalam masa pajak yang sama. Tujuan utama pengkreditan pajak masukan adalah untuk menghindari pajak berganda. Ada 3 prinsip pengkreditan pajak masukan, yaitu 1. Pengkreditan dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan hanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Yang kedua, tidak perlu dipilih berdasarkan objek pajak. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran atas BKP atau JKP tanpa harus dipilih berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, tidak dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat pajak masukan atas barang modal dapat dikreditkan penuh sekaligus pada saat perolehan sesuai tipe PPN konsumsi. B. Pengkreditan dalam masa pajak yang tidak sama. Prinsip pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama ternyata tidak serasi dibandingkan dengan penentuan saat pajak terutang yang berbasis akural. Faktur pajak harus diterima dalam tepat waktu agar dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama. Jika terlambat, pengkreditan dapat dilakukan paling lambat 3 bulan setelah masa pajak berakhir atau melalui pembetulan SPT masa PPN dengan syarat pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya dan belum diperiksa. C. Pengkreditan pajak masukan bagi PKP sebelum berproduksi. Pasal 9 ayat 2 A Undang-Undang PPN 1984 menyatakan bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Ketentuan ini secara tidak langsung menginformasikan bahwa PKP yang belum mulai berproduksi dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal. Meskipun belum ada pajak keluaran karena belum ada penyerahan kena pajak, namun pajak masukan atas BKP dan JKP selain barang modal yang belum diproduksi tidak dapat dikreditkan. D. Pajak masukan bagi PKP yang gagal produksi. Jika PKP gagal produksi dalam jangka waktu tertentu, 3 tahun untuk pemperbaikan, 1 tahun untuk non-pabrikan, sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan, maka pajak masukan telah dikreditkan harus dikembalikan. 2. Pengembalian ini termasuk pajak masukan yang sudah diterima pengembalian dari pemerintah. 3. Kegagalan produksi berarti PKP tidak melakukan penyerahan BKP, JKP, atau ekspor dari hasil produksi sendiri dalam jangka waktu tersebut. 4. Pengembalian disertai sanksi administrasi berupa bunga 20% per bulan sejak tanggal SKPLB sampai SPT diterbitkan.